Bismillahirrahmanirrahim. Bisa kita pahami bahwa diri manusia itu terbagi menjadi dua. Pertama adalah diri yang berbentuk fisik atau badan, kemudian yang kedua adalah diri yang berupa jiwa. Lebih dalam kita pahami bahwa diri yang sejati itu adalah jiwa, bukan badan. Orang Jawa biasa mengatakan jiwa ngomong rogo, yang artinya jiwa yang mengasuh badan, bukan badan yang mengasuh jiwa. Karena memang kita ini adalah jiwa yang dititipi badan oleh Sang Pencipta. Selama ini kita memahami jika badan yang sakit, cara mengobatinya adalah dengan pergi ke dokter, minum obat, minum vitamin, dan sebagainya. Lalu apakah kita memahami jika jiwa yang sakit, bagaimana cara kita mengobatinya? Nah, salah satu cara yang bisa dipakai adalah dengan self-healing. Jadi, self-healing adalah proses sederhana untuk membantu menyembuhkan batin dengan melibatkan kekuatan diri secara penuh, yang akhirnya nanti bisa membuat manusia bisa beranjak dan bangkit dari penderitaannya. Self-healing membantu kita mengenali pikiran dan perasaan negatif yang selama ini mengurung diri kita sendiri. Jadi titik poinnya adalah proses penerimaan. Setelah mengenali dan menerimanya, kita akan mampu mengurai satu persatu masalah yang membebani pikiran dan perasaan kita. Tujuannya bukan mengingat-ingat lagi luka yang telah berlalu, tetapi mengajak kita untuk lebih memahami diri sendiri. Ada beberapa poin yang bisa kita pahami tentang self-healing. Yang pertama adalah bahwa proses itu adalah proses mengenali dan menerima luka batin. Jadi, menelaah kembali permasalahan yang belum usai di masa lalu bisa menjadi sebuah langkah awal mengenali sejauh mana kita telah berdamai dengan masa lalu kita sendiri. Dalam keilmuan psikologi, mengenalkannya dengan istilah unfinished business, yang artinya sesuatu yang belum selesai. Jadi, sebagai emosi dan memori masa lalu yang masih kita simpan di dalam alam bawah sadar kita. Meskipun kita menekannya ke alam bawah sadar, artinya kita berusaha melupakan itu semua, tapi pengaruhnya dapat muncul ke permukaan. Biasanya emosi yang dipendam itu akan muncul dalam bentuk seperti kesedihan yang mendalam, amarah yang tak kunjung usai, penyesalan yang berkelanjutan, kesepian yang terus-menerus, dan emosi-emosi negatif lainnya yang itu semua berakar dari masa lalu. Di sini kita memahami bahwa mengabaikan setiap emosi negatif yang hadir di dalam diri sama saja dengan menunggu bom waktu. Emosi tersebut akan membuat kita meledak jika sudah sampai pada waktunya, membuat suasana semakin keruh dan berantakan. Maka disinilah kita harus menuntaskan unfinished business tadi. Caranya adalah dengan melangkah sambil melibatkan Tuhan. Caranya melangkah sambil mengajak Allah Ta'ala. Misal jika ada masalah dengan orang di masa lalu, kita ajak Allah untuk menemani kita menemui orang itu. Ketika sudah bertemu, sampaikan saja apa yang menjadi beban pikiran kita yang kita pendam selama ini. Selanjutnya, jika ada tugas perkembangan di masa lalu yang belum terselesaikan, maka selesaikanlah saat ini juga, tentunya dengan mengajak Allah lagi. Contohnya, misal masa remaja kita yang harusnya kita gunakan untuk bermain bersama teman, dulunya tidak terlaksana karena kekangan dari orang tua yang mengharuskan kita belajar, yang mengharuskan kita menjadi siswa yang pintar dan sebagainya. Maka sekarang ciptakanlah waktu luang untuk melaksanakan tugas yang dulu belum terlaksana. Cari teman sebanyak-banyaknya, atau cari sahabat kita, habiskan waktu bersama mereka, atau lakukan segala hal yang berkaitan dengan bermain bersama teman. Maka dengan memfinishkan unfinished business tadi, hati kita akan jauh lebih merasa tenang, karena beban yang selama ini dikubur di dalam alam bawah sadar kita telah keluar pada akhirnya. Ingat, kaitannya dengan menghadapi masalah, tubuh kita ini didesain untuk fight
or flight. Fight artinya maju, menghadapi semua masalah yang ada. Flight artinya kita lari dari perasaan negatif yang muncul, dengan tujuan menjaga agar ini tetap pada titik kebahagiaan yang seimbang. Namun, tubuh kita tidak didesain untuk mendiamkan emosi negatif di dalam diri. Maka, dengan mengenali dan menerima luka batin, jiwa akan senang dan sel-sel dalam dada akan merelaksasikan dirinya, sehingga perlahan luka itu akan sembuh dengan sendirinya. Poin kedua terkait self-healing, yakni menyadari bahwa diri kita, manusia, memiliki kemampuan terapeutik. Jadi setiap orang pasti pernah mengalami masa yang sulit dalam hidupnya, menerima caci maki dan tekanan dari seseorang, mendengarkan komentar negatif terhadap tubuh kita, atau mendapat perlakuan kasar dari pasangan kita. Itu semua membuat kita menyimpan perasaan marah, kecewa, takut, sedih, kesepian, gelisah sendiri, dan sebagainya. Padahal rumusnya adalah Allah tidak akan memerintahkan sesuatu pada hambanya tanpa memberikan fasilitas yang akan membantunya. Contoh, ibarat kita adalah orang tua yang akan menyuruh anak kita untuk membelikan sebuah barang mahal di tempat yang jauh. Jika kita hanya memerintah saja, anak kita tadi pasti tidak akan pergi dan tidak akan melaksanakan tugas itu. Tapi jika perintah itu disampaikan, lalu kita memberikan uang yang cukup dan kita meminjamkan kendaraan yang layak, maka dia akan pergi dan melaksanakan tugas tadi. Kesimpulannya, ada fasilitas yang sudah disediakan dalam setiap perintah. Allah memerintahkan kita untuk sabar, menahan amarah, berperilaku menerima, jangan bersedih, jangan gelisah. Itu tandanya Dia juga sudah memberikan fasilitas kepada kita untuk bisa melaksanakan itu semua. Lalu perangkat apakah itu? Fasilitas apakah itu? Yakni akal dan hati yang dibungkus oleh diri kita sendiri. Masalahnya sekarang adalah tidak semua manusia mampu memaksimalkan kerja akal dan hatinya. Punya akal tidak digunakan untuk memikirkan pekerjaan dunia. Punya hati tidak digunakan untuk merasakan akhirat. Andai keduanya dimanfaatkan sebagaimana mestinya, maka diri akan memiliki kemampuan terapeutik, yakni kemampuan menyembuhkan dirinya sendiri, baik secara fisiologis maupun secara psikologis. Ada seorang tokoh psikologi mengatakan, all healing is first a healing of the heart. Segala macam penyembuhan itu berawal dari kesembuhan hati. Jadi langkah awal yang sangat strategis untuk memulai self-healing adalah dengan cara menerima ketidaksempurnaan diri, membentuk pikiran yang positif dari apa yang terjadi. Itu semua adalah langkah untuk menghentikan luka yang terus mengalir di dalam hati. Ketika hati sudah sembuh atau paling tidak lukanya sudah berhenti, maka perlahan-lahan kita akan memasuki kesadaran kehidupan yang lebih tinggi. Kita punya telinga, tidak digunakan untuk mendengar saja, tapi mulai peka untuk memilah dan memilih apa saja yang layak aku dengar dan aku abaikan. Kita punya mata, tidak digunakan untuk melihat saja, tapi mulai belajar mengerti situasi di balik sesuatu yang tidak terlihat, sehingga kita menjadi manusia yang tidak menjudge perilaku orang. Nah, dengan kemampuan-kemampuan itu, diri kita akan lebih mencintai diri kita sendiri. Bermula dari kesembuhan hati, akan berakhir pada kebahagiaan diri. Terakhir, poin ketiga dari self-healing adalah kita merasakan Allah dengan merasakan nafas. Sejatinya Allah Ta'ala meletakkan ballpoint takdir dalam genggaman tangan kita sendiri, sehingga sebenarnya kita memiliki kendali untuk merubah jalan hidup ini, merubah perasaan kacau menjadi bermakna, merubah lelah menjadi motivasi, dan merubah masa depan yang suram menjadi masa kini yang bahagia. Hanya saja
Dengan kesibukan dan beratnya ujian membuat kita lupa bahwa kita punya kemampuan itu. Teknik self-healing yang terbaik diantaranya adalah merasakan Allah dengan merasakan nafas kita. Coba kita perhatikan, hampir di setiap kalangan profesi yang ada, teknik puncak yang digunakan adalah menjaga pola nafas. Misal, seorang pelukis jika ingin goresannya tegas dan indah, caranya dengan mengatur nafas. Seorang petarung jika ingin fokusnya bertambah, caranya dengan mengatur nafas. Ibu yang akan melahirkan anak juga kuncinya ada di nafas. Dari sini kita pahami bahwa ada rahasia mendalam pada nafas yang Allah letakkan dalam dada manusia. Ibarat senjata, mungkin itu adalah senjata pamungkas manusia untuk melewati belantara kehidupan di dunia ini. Maka mengapa tidak kita gunakan nafas ini untuk berkomunikasi dengan Allah Ta'ala? Berdirilah yang tenang saat sholat, atau duduklah yang nyaman saat kapanpun saja. Aturlah nafas perlahan dalam rangka menikmati anugerah Tuhan. Sebutlah namanya dalam setiap hembusan dan tarikan, tentunya dengan memejamkan mata kita. Saat Allah sudah masuk dan menyatu dalam nafas kita, maka kita akan merasakan Dia yang maha segalanya meminjamkan kekuatan yang Dia miliki untuk kita menghadapi masalah apapun. Disinilah maka ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Maka ketika kita berhasil melaksanakan self-healing, kita akan menjadi pribadi yang resilient. Pribadi yang resilient adalah pribadi yang penuh penerimaan terhadap kesulitan, kegagalan, dan tragedi dengan tegar dan tangguh. Kita akan lebih tegas dalam mendefinisikan masalah hidup, memandangnya sebagai ruh yang justru menguatkan dan memberikan banyak pelajaran yang tidak diajarkan oleh siapapun. Setelah kita bangun dari keterpurukan selama ini, diri kita akan mampu untuk lebih hadir di lingkungan pertemanan, lingkungan kerja, dan lingkungan keluarga. Dengan demikian, teknik self-healing ini bisa membuat kita menjadi manusia yang lebih prima dan siap untuk melangkah menuju keberhasilan di dunia dan di akhirat. Baik, demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.